Lalu hadis yang ke-49, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqtur faraja miraran faqala la taqtur rawahu al-Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki, ya, kata Syekh Imam Zakaria di dalam kitab Tuhfatul Qari, dan menurut riwayat yang lain bahwa yang disebut dengan seorang laki-laki di sini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa di antaranya yang paling dekat? Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik itu kan kalau bahasa kita apa? Asisten pribadi Rasulullah. Kalau bilang pembantu kan gak mau sekarang. Jadi apa pembantu makan? Bukan, saya asisten pribadi. Padahal sarwa-sarwa kene mana-mana. Jadi nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku sesuatu yang bisa bermanfaat. Kata Rasulullah, la taqdur, jangan marah. Lalu sampai berkali-kali, apalagi ya Rasulullah, selain itu kata Rasulullah, la taqdur, jangan marah. Makanya orang yang mampu untuk tidak marah itu orang hebat. Kita mau baru dengar gosip diri dan udah marahnya luar biasa. Santai aja gitu, nggak usah marah. Tapi pelaksananya susah. Kadang-kadang kita ini kan cepat marah. Padahal orang yang cepat marah itu tadi disebutkan dia akan mudah. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa walihi wa man hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada atau tidak ada bala yang ada di diri orang mukminah, baik pada dirinya, ujian itu pada anaknya atau pada hartanya, lalu sampai dia bertemu dengan Allah, sampai mati diuji itu oleh Allah. Wa ma alaihi khati'atun. Maka kata Rasulullah, nanti begitu dia berjumpa dengan Allah, dosanya sudah habis dihapus. Jadi kalau kita diberikan ujian oleh Allah lalu kita bersabar di situ, nah, menurut hadis ini, kemudian kita ditakdirkan sampai ajal menjemput, maka seiring dengan penyakit yang diderita atau bala atau ujian yang diderita itu, maka Allah akan menghapus dosa. Makanya inti dari hadis ini, sama Allah itu nggak boleh buruk prasangka, tetapi harus selalu berbaik sangka atau berhusnudzon, karena Allah itu maha segala-galanya, artinya maha tahu dengan apa yang dilakukan atau ditakdirkan kepada kita sebagai umat. Allah itu maha tahu. Jadi tidak semata-mata Allah memberikan ujian, cobaan, baik mengenai dirinya, mengenai anaknya atau hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah alias sampai mati, kecuali Allah akan menghapus semua dosa. Lalu hadis yang selanjutnya, kita kalau sampai waktunya baru sabar kita segera. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala
Qadima Uyainah tubnu Hisnin panazala ala di akhihi al-hurdi di Qaishi wa kana bin nafaril ladhi yudnihim Umar sallallahu alaihi wasallam wa kana al-qurra ashab majlis Umar sallallahu alaihi wasallam wa musyawaratihi kahulan kanu al-syubana. Ini panjang. Jadi hadis dari Ibnu Abbas. Kemarin sudah dijelaskan Ibnu Abbas itu lanian untuk Abdullah bin Abbas. Uyainah bin Husni datang ke Madinah. Lalu begitu sampai ke Madinah, dia berada di saudaranya atau di anak saudaranya. Kalau bahasa kita anak saudaranya itu keponakan. Datang ke keponakan namanya Hur bin Faiz. Nah, secara kebetulan wakana min nafarilati yudnihim Umar. Jadi Hur bin Faiz itu adalah orang yang dekat dengan Sayyidina Umar. Paling orang yang dekat dengan Sayyidina Umar. Wa kana al-qurra'u ashabu majlis Umar. Dan Hur bin Qais ini termasuk salah satu qurra, para penghafal Al-Quran yang ada di majlis Umar. Jadi majlis Umar itu berkumpul hulan kanu al-syubban, anak muda lalu orang tua berkumpul di situ di satu majelis, namanya majelis Qurra. Jadi orang-orang penghafal Al-Quran itu kumpul di situ. Lalu faqala Uyainah libni akhihi, Uyainah itu berkata kepada saudaranya, keponakannya tadi itu. Bahasa kita itu ya nabi laka wajhun inda hadzal amir fasta'janli alaihi fasta'dina fa'adina lahu Umar. Wahai keponakanku, kamu ini kan orang yang paling dekat dengan Amirul Mukminin. Kalau minta izin saya mau ngomong, kamu kan paling dekat. Nah, ini salah satu dalil perlunya adanya wasilah. Wabtagu ilayil wasilah. Kalau Bapak mau bertemu dengan gubernur, tapi Bapak nggak kenal, tapi kenal dengan supirnya. Kalau mau disini sama Pak Anies, nah itu namanya apa? Wasilah. Namanya wasilah. Oh, kita nggak perlu wasilah, langsung aja kepada Allah. Ya kalau bisa, alhamdulillah silakan. Tapi kalau nggak kenal sama Pak Anies, apa ujung-ujung nerobos tuh? Apakah dicekek sama Satpol PP? Karena kita tidak punya wasilah, tidak punya wasilah. Nah, si Abu Uyainah ini nggak kenal dengan Umar, cuma keponakannya orang dekat dengan Umar, secara kebetulan penghafal Al-Quran. Wahai keponakanku, tolong dong minta izin sampaikan ke Sayyidina Umar, saya mau ngomong. Fa'adina lahu Umar, lalu Umar mengizinkan, sudah, mana saudara kamu mau ngomong apa? Falamma dakhala faqala ya ibnal Khattab wallahi ma tu'tina al-jazila wa ma tahkumu fina bil adl. Begitu datang, ujung-ujung marah orang ini, si Uyainah ini, Umar, kamu ini demi Allah tidak pernah memberikan keberkecukupan harta. Kalau bahasa kita, mana BLT buat saya nggak pernah ada. Orang lain dulu yang dapat BLT, saya nggak pernah dikasih. Kamu juga tidak adil. Akhirnya, yang namanya manusia, Umar marah di situ. Mau marah. Hatta hamma ayyub hampir-hampir mau ditampor sama Sayyidina Umar. Umar ngaku sendiri kalau marah, jangankan manusia, setan aja lari gitu. Itu orang mau ditampol sama Sayyidina Umar. Faqala lahu Hur. Nah, kata
kata si Hurru. Tadi keponakan Hurru bin Qais bilang begini, ya Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala Nabihi Udil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Kayak Amirul Mukminin, sabar. Allah kan sudah menyampaikan sama Nabi, Udil afwa, jadilah orang pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan amar ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Wa inna anda minal jahilin, kata Sihur, paman saya ini bodoh, orang yang dianggap gitu. Nah, lalu wallahi ma jawazaha Umar hina talaat wa kana waqafan inda kitabillah ta'ala. Demi Allah, Sayyidina Umar itu tidak pernah melewati satu kata, satu huruf dari Al-Quran. Tetapi ayat ini seolah-olah Sayyidina Umar itu nggak pernah baca karena lupa. Kenapa lupa di sini? Saya punya analisa. Mungkin karena Sayyidina Umar sedang marah, sehingga karena beliau itu sedang marah, padahal ayat ini dibaca setiap hari oleh beliau, tapi seolah-olah beliau ini tidak menemukan ayat ini. Analisa saya mungkin karena Sayyidina Umar itu sedang marah. Makanya orang yang sedang marah itu biasanya akan lupa. Nah, disitulah kita tidak boleh marah itu di situ. Jadi harus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Sebab kalau sudah marah jadi lupa. Coba kalau kita sedang marah sama istri, ya lupa kebaikan. Salah semuanya, nggak ada baik. Sebaliknya istri kita begitu kalau marah sama kita. Apalagi perempuan, itu dosa kita 20 tahun ini baca terus kata itu. Padahal dulu 20 tahun yang lalu kita pernah begitu. Dibaca terus itu. Apa begitu semua perempuan? Ya begitu, karena memang tabiatnya seperti itu. Tabiat perempuan itu seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi intinya bahwa kita harus mampu untuk menahan amarah kita. Mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.